play by the rule saja seringkali kena masalah, Mas. Mm. Karena begini, Mas, ujung pangkal dari kreativitas penegakan hukum di Indonesia itu karena kita gagal melakukan tiga hal. Yang sederhana sebenarnya. Yang pertama, gagal mendefinisikan apa itu korupsi. Oke. Jadi apapun bisa jadi kasus korupsi, Mas. Karena kita gagal mendefinisikan. Yang kedua, gagal mendefinisikan kerugian negara. Apapun bisa dianggap kerugian negara, Mas. Mhm. Yang ketiga, gagal mengukur kerugian negara. Jadi tiba-tiba muncul angka kerugian negara yang bombastis. Nah, tiga ketidakpastian ini membuat ya hukum kita itu betul-betul centang perenang, Mhm. sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka-mereka yang kreatif, yang inovatif, dan orang-orang seperti ini punya banyak opsi di Mhm. luar negeri. Mhm. Itu, Mas. Mhm. Ya, tapi sebaliknya justru banyak sekali kasus-kasus yang harus jadi kasus korupsi bisa melenggang begitu saja karena mereka bagian dari kekuasaan, kan? Iya, karena kreativitas itu, Mhm. ketidakpastian penegakan hukum terkait korupsi ini membuat yang benar bisa salah, Mhm. yang salah bisa benar. Ya. Jadi ya memang fakta di lapangan kalau kita melihat dari saya melihat buku itu yang ditulis Mhm. kriminalisasi kebijakan ya memang banyak yang kemudian berujung masuk penjara, masuk bui Mhm. Ya. ya karena mencoba melakukan inovasi, Mhm. melihat ada kekurangan, mencoba memanfaatkan teknologi, inovasi, ide kreatif untuk memperbaiki keadaan dan Ya. idealisme itu justru bisa berujung ke Ya. pengadilan dan Ya. penjara. Botasi misalnya kemarin menceritakan betul bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu ya dia ingin menyelamatkan merpati, memperbaiki merpati, Mhm. kemudian melakukan berbagai transaksi dan yang memang ada counterpart Mhm. dari luar negeri yang one prestasi. Mhm. Pengadilan di Amerika sudah mengatakan merpati itu korban. Mhm. Tapi di Indonesia, Hotasi justru dianggap sebagai koruptor. Mhm. Dan dalam proses dari awal sampai akhir itu, Hotasi bercerita, dia melibatkan kejaksaan. Ya, ya, Ada ya. pendampingan. Mhm. Bahkan ketika ke Amerika itu, perwakilan dari jaksa ikut hadir. Dan kita menang di sana. Jadi udah diantisipasi sebenarnya dia ya. Itu sudah diantisipasi. Mhm. Tapi kemudian ketika diproses di pengadilan, 6 tahun kemudian sejak kasus itu terjadi, Mhm. Hotasi cerita kemarin ini menarik. Dia komplain ke kejaksaan dulu kan sudah ada penampingan dari Jampidum ini segala macam dari pihak kejaksaan atau aparat penegak hukum mengatakan wah bapak itu sudah pensiun. Mhm. Iya. Jadi pendampingan itu Mhm. sangat personalized tergantung si bapak yang hadir dalam pendampingan Ya. itu masih aktif atau tidak ketika Ya. pensiun ya sudah. Ini kan artinya sangat tidak